dipersembahkan oleh Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan live event peringatan Hari Raya Trisuci Waisak 2570 Buddhist Era atau 2026. Kali ini disiarkan langsung dari Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Pemirsa, momentum peringatan Hari Raya Trisuci Waisak menjadi momentum untuk sama-sama mengingat kembali dan memaknai 3 peristiwa penting, yakni kelahiran Pangeran Siddhartha, dilanjutkan dengan pada saat mencapai penerangan sempurna dan hingga akhirnya wafatnya Sang Buddha. Dan nanti masyarakat atau umat Buddha yang sudah hadir di Candi Borobudur Magelang, Jawa Tengah kali ini akan sama-sama menjelang detik-detik Waisak yang nantinya akan jatuh tepat pukul 15 lewat 44 menit 44 detik waktu Indonesia Barat. Dan nantinya juga pada saat detik-detik Waisak ini dilakukan akan ditandai dengan pemukulan gong yang menjadi tanda atau simbol kebangkitan spiritual dan juga pencerahan Sang Buddha. Selama 1 jam ke depan bersama saya Jason Sambo, pemirsa, kami akan hadirkan perbincangan dan juga refleksi bagaimana memaknai peringatan Trisuci Waisak 2570 Buddhist Era atau 2026. Dan saya tidak sendiri kali ini pemirsa, saya sudah bersama dengan Bante Kamsai Sumano Mahatera yang juga merupakan sekjen dari Walubi. Selamat sore Bante Kamsai. Ya, selamat siang, ya selamat sore. Ya, hari ini bisa jumpa lagi dalam suasana bersaudara. Baik, terima kasih Bante telah bergabung bersama kami. Nanti kita akan ulas dan refleksi bersama. Tentu ini tidak hanya untuk umat Buddha saja, tapi juga seluruh umat yang ada di Indonesia di tengah berbagai tantangan dan juga kondisi di dalam negeri saat ini. Tapi pemirsa, sebelum kita berbincang bersama dengan Bante Kamsai Sumano Mahatera, kita akan terlebih dahulu mendengarkan sambutan yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua Umum Walubi, Sri Hartati Murdaya. Berikut ini kami tampilkan untuk Anda. Peringatan Trisuci Waisak tahun ini yang diambil ialah Dharma sebagai sumber moral dan kebajikan. Subtema, cinta kasih sumber perdamaian dunia. Tema tersebut sangat sesuai dengan kondisi dan situasi dunia saat ini. Diwarnai oleh peperangan yang berkepanjangan antar negara, kenaikan harga energi sangat signifikan, serta ancaman krisis ekonomi berkepanjangan bagi umat manusia di seluruh dunia. Mudah-mudahan keadaan yang tidak diharapkan tersebut tidak sampai terjadi. Dalam Dharma ajaran Sang Buddha, kita diajak menyadari adanya 4 kesunyataan mulia dan 8 jalan utama yang merupakan solusi untuk membebaskan manusia dari kebodohan, kemarahan, dan kebencian yang membawa derita, menjadi sumber kekuatan untuk memperoleh kesadaran. Kita perlu melatih diri untuk mewaspadai panca indera agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilandai oleh kekotoran batin. Manusia yang mampu melihat kebodohan dirinya dengan penuh perhatian akan menyadari bahwa keinginan yang keliru dan keterikatan pada hawa nafsu duniawi yang tidak kekal pada akhirnya akan berujung pada kekecewaan. Manusia tidak dapat hidup selamanya dan tidak dapat terhindar dari kematian. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dimiliki pada akhirnya akan ditinggalkan. Untuk apa mempertahankan sesuatu yang tidak kekal? Pada akhirnya juga tidak dibawa pergi. Seorang yang memahami Dharma, Sang Buddha
tentu tidak ingin terus-menerus menderita. Ia tidak akan melampiaskan kemarahan dan kebencian kepada sesama. Karena hal itu hanya akan menambah penderitaan dan kehidupan yang tidak kekal ini. Dan tentu pemirsa juga ada pesan Waisak yang diberikan untuk seluruh umat Buddha yang hadir dalam peringatan Tri Waisak berikut ini. Dan sama-sama kita mendengarkan kembali jelang detik-detik Waisak, pesan Waisak yang disampaikan berikut ini. Dan baik pemirsa, saat ini seperti Anda lihat saat ini di belakang masih dilakukan doa-doa nantinya jelang detik-detik Waisak pukul 15:44 waktu Indonesia Barat. Sudah ada ribuan umat Buddha yang hadir di sini yang nantinya juga akan sama-sama menjelang detik-detik Waisak yang sebelumnya nanti akan juga ditandai dengan tuntunan meditasi terlebih dahulu yang kerap kali memang dilakukan setiap tahunnya jelang detik-detik Waisak. Untuk itu saya mau berbincang dulu bersama dengan Bante Kamsai. Bante, untuk tema peringatan Hari Raya Trisuci Waisak tahun ini adalah moral sebagai sumber kebijaksanaan. Apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan tidak hanya untuk umat Buddha saja tapi seluruh umat yang ada di tanah air, Bante? Ya, baiklah, Sang Buddha sudah kasih contoh yang sangat tidak bisa melupakan adalah beliau merenungkan penderitaan. Contoh, beliau lahir sangat sekali, ke depan pasti usia tua. Kalau sudah usia tua, ke depan lagi kemana? Sakit-sakitan. Sudah sakit-sakitan, ke depan lagi. Sampai di mana hidup ini? Kematian. Kematian apa lagi? Lahir lagi. Itu aja. Kalau tidak pakai bijaksanaan, pikiran itu hal-hal biasa. Padahal itu kita itu bagaimana menderita semua hidup. Apa beda sama orang yang di ruang tahanan mau keluar nggak tahu jalannya? Bagaimana kalau orang sakit mau sembuh belum tahu obatnya? Untung Sang Buddha saya yang cariin. Obat itu adalah merenungkan menderita semua itu, lalu bertekad dalam hati jangan ada sebab akibat yang sama. Itu adalah mulai dengan tidak berbuat jahat. Mulai sekarang. Kedua, banyak berbuat baik. Kalau masih lahir kembali lagi, tetapi dua-dua itu bertekad untuk tercapai nibbana, sucikan hati dan pikiran. Tidak lahir kembali lagi. Itu namanya dapat dari kebijaksanaan, keluar dari penderitaan. Itulah mengapa sangat terkait sekali dengan temanya Dharma sebagai sumber moral dan juga Betul. kebijaksanaan. Bante, tapi sebelum kita lebih dalam merefleksikan tema tersebut, saat ini saya melihat bahwa setiap tahunnya umat Buddha itu yang datang ke Candi Borobudur selalu mengenakan pakaian berwarna putih, seragam dari ujung depan sampai dengan ujung belakang, kita juga semuanya menggunakan pakaian warna putih. Makna dari warna putih ini sendiri apa, Bante? Sebenarnya kalau umum kan selalu kasih nama hitam itu jelek, putih itu suci. Kebetulan hari ini hari Sang Buddha tercapai jadi Buddha. Intinya tidak sedikit pun hitam ada. Kenapa? Hitam pikiran tidak ada, kotoran batin. Hitam ucapan tidak ada lagi, hitam perbuatan. Maka sucikan hati, itulah warna yang tidak ada tanda jelek sedikit pun. Maka warna yang paling bagus itu warna putih, karena tidak ada kotoran batin. Tidak ada kotoran batin itu sendiri, Bante, ya. Betul. Bante, saat ini ketika banyak pemirsa yang juga menyaksikan kita mungkin di luar Candi Borobudur Magelang Jawa Tengah atau di daerah-daerah lainnya di Indonesia, Bante, di tengah kondisi saat ini banyak tantangan, tidak hanya secara global tapi juga di Indonesia. Apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh umat Buddha? Mungkin dilakukan dari lingkungan terkecil saja, mulai dari keluarga, tetangga sekitar, lingkungan sekitar, untuk kemudian bisa menyebarkan tadi. Temanya adalah Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan untuk bisa menjaga situasi saat ini. Ya, karena sekarang kita harus kontrol badan kita dengan melaksanakan sila. Contoh 5 Pancasila, semua umat Buddha
pasti sudah hafal. Apa itu? Bertekad tidak membunuh, bertekad tidak mencuri, bertekad tidak asusila, bertekad tidak membohong, bertekad tidak minuman keras. Ini semua nih bertekad yang sama. Berarti hal ini tidak ada yang mengganggu jiwa siapapun, makhluk apapun. Hari ini tidak ada barang apapun yang akan hilang diambil orang lain. Hari ini tidak menuju ke nafsu. Hari ini tidak ada ucapan yang tidak benar. Dan hari ini tidak ada seperti orang mabok-mabokan. Karena hal ini hari kesadaran buat umat Buddha. Itu sudah mulai sadar, itu sudah mulai start menjadi menuju ke karma baik nanti. Ucapannya baik. Kenapa? Kita rasa malu kalau berbuatan tidak baik. Rasa ketakutan akibat kalau berbuat itu. Mungkin takut juga ke depan lahir di alam tidak bahagia. Baik, Bante, kalau melihat juga situasi global saat ini, banyak contoh-contoh satu orang dengan orang lain bermusuhan, negara satu dengan negara lain bermusuhan begitu. Sementara tadi Bante bilang bahwa kita sebagai manusia harus melepaskan kemelekatan misalnya, artinya melepaskan kebencian. Bagaimana kita bisa menularkan itu ke sesama umat saat ini, Bante? Sebenarnya kebenaran sudah ada, tapi kita pilih yang nggak benar. Lahir, tua, sakit, kematian udah benar. Kenapa cepat-cepat lahir, cepat-cepat tua, cepat-cepat sakit, kenapa cepat mati sebelum waktunya. Dengan berbuat hal-hal yang tidak baik. Kita cuma dijaga, dilawat aja cukup. Kita nggak sampai ada kebencian. Kita nggak suka ada sampai kemerkatan. Dari kebodohan sendiri. Sekuat apapun juga nggak kuat pasti lumpuh. Betul kan? Maka setinggi bintang juga jatuh. Matahari aja jatuh, apalagi bintang. Kalau pikiran macam-macam, lebih baik hukum alam itu sudah berbuat kita jadi damai. Hukum alam, begini kita musuh sama siang panat. Sekarang kita puji solehali. Mau diapain? Masa tiba-tiba matahari yang baik dan jahat sama kita? Tidak, cuma kita pakai kebijaksanaan melihatnya. Sabar sedikit, ada payung sedikit, ada tenda sedikit, minum sedikit. Udah itu aja daripada musuh hal-hal yang alami. Oke, kuncinya sabar tadi. Masih banyak berarti manusia-manusia umat saat ini yang belum bersabar menghadapi berbagai situasi saat ini ya Bante. Tapi kita akan bahas usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di live event peringatan Hari Raya Tri Suci Waisak 2570 Buddhis Era. Kami akan kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Anda kembali bersama kami pemirsa di live event peringatan Hari Raya Tri Suci Waisak 2570 Buddhis Era. Kali ini masih dari kawasan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah pemirsa. Dan saat ini yang bisa kami sampaikan di belakang adalah persiapan juga doa yang masih akan dilanjutkan. Nantinya sebelum kita sama-sama mendengarkan pesan Waisak yang nantinya kemudian dilanjutkan dengan meditasi sebelum akhirnya detik-detik Waisak tepat pukul 15:44 44 detik waktu Indonesia Barat, sama-sama kita jelang. Untuk itu kami lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bante. Bante, tadi kita sempat singgung soal bagaimana situasi saat ini. Banyak ketegangan, banyak konflik global dan juga di tanah air mungkin yang saat ini kita hadapi. Tapi kalau Bante melihat semangat umat Buddha yang saat ini hadir di peringatan Tri Suci Waisak, apakah terus membara, apakah masih terus bersatu, atau seperti apa menghadapi situasi saat ini Bante? Kita usahakan mendidikkan manusia, sayang sama manusia. Kita diberikan dhamma supaya mereka itu sayang sesama. Contohnya adalah kita ini nggak lama, kita ini sementara. Apa yang kita bisa dibantu, bukan apa yang kita bisa diambil.
aku juga nggak punya. Lalu apa yang mau ambil aku kalau secara Buddhis? Jadi anicang. Anicang itu adalah hidup kita selalu berubah, tidak bisa berhenti. Lebih baik kita terima daripada kita stopnya menderita. Kita terima bahagia. Kan boleh terpilih. Baik dan buruk kalau ujian. Masa salah pilih? Semua dikasih tahu. Dari dulu sampai sekarang. Baik atau buruk. Nggak ada ketiga sampai ke 10. Ujian yang lain mungkin lebih banyak. Dalam agama Buddha itu hanya baik atau buruk saja. Maka setiap kali pikiran, kok jangan salah pikir. Setiap kali omong, kok sudah tahu omongnya baik atau buruk, kok jangan salah omong. Omonglah timbulkan keberkatan, lebih baik stop. Kalau omong munculkan kebencian, kemarahan, lebih baik stop. Kalau omong tambah pengetahuan salah atau kebodohan tambah jadi, buat apa? Akibatnya malah kegelapan. Kegelapan batin itu bahaya sekali. Seperti orang nggak bijak, gimana coba? Ya kan? Usia 100 tahun juga cuma hitung 100 tahun, isinya nggak ada. Betul kan, sayang banget ya. Baik juga tidak tahu, buruk juga nggak tahu. Kita hidup ini dasarnya sama loh. Lahir jadi manusia. Kok sekarang udah berbeda-beda. Seperti kami pertapa muncul ada setelah lahir. Guru, polisi, petungan, TNI, masyarakat muncul setelah lahir loh. Apalagi Indonesia lahir di tempat yang subur loh. Bukan tempat yang jelek banget. Tanah juga ada sawah. Gunung juga ada pohon. Hidung ada oksigen. Perut kita ada buah-buahan, makanan. Sebenarnya kita kenapa tidak disesuaikan yang terbaik alam diberikan? Kenapa kita itu mau miliki, mau ambil alam ini? Pantai banyak lihat itu kuburan, bukan orang lain. Balik lagi ke tanah milikku atau yang aku yang milik tanah sebenarnya. Kalau dari surat di tulisan itu tanah milikku. Kalau dari dhamma aku yang milik tanah. Ayolah buktikan. Betul kan? Hanya pesan mau kremasi atau mau kubur. Kalau sebelum waktu begitu, kesamanya salah nggak? Kalau lahir di alam yang menderita. Kenapa nggak pikiran begitu? Kesel nggak kalau kita lahir lagi alam yang tidak bisa bahagia, tidak berbuat baik, tidak ada meditasi, tidak ada orang bijak. Kita lihat alam binatang aja kita ketahuan kok. Masa ikan semua hidup di bawah air? Betul kan? Macan mau makan halu berjuang bunuh-membunuh. Manusia ini sangat sudah dibantu oleh alami. Kita jangan sampai tambah-tambahan sampai kita nih salah alam atau salah jalan. Lalu Bante, kalau melihat peringatan Trisuci Waisak yang kita tahu ada 3 peristiwa penting yang saat ini saya yakin umat Buddha yang hadir di sini menunjukkan dharmanya begitu di peringatan Trisuci Waisak. Pelajaran apa sebenarnya yang bisa kita ilhami dan kita refleksi setiap tahunnya dari 3 peristiwa penting itu? Ya kita menderita dari badan dan batin, nggak jauh-jauh. Kita mendidikan supaya pintar, bijak di badan. Sila, bijak di batin, samadhi dan panya, kesadaran. Kan orang kan dari situ sumbernya. Kalau sumber itu jaga tidak di perhatian tangan kita. Nanti dia berbuat jahat bagaimana? Padahal ada sama kita setiap hari. Masa kita nggak dijaga, dilawat? Jangan sampai berbuat jahat karena badan ini. Badan kan nggak tahu apa-apa. Jadi kita butuhkan kesadaran. Sumber kebijaksanaan dari mengetahuan kebenaran dan kesadarannya. Maka kenapa kita berani bahwa jangan berbuat jahat? Karena kita kasih tahu jahat itu akibatnya bisa menderita. Padahal kita nggak suka menderita. Kok jangan bikin menderita, mancing-mancing menderita. Seperti semua bersaudara. Kalau pandangan berbeda jadi musuh. Kalau pikiran berbeda jadi musuh. Kalau perbuatan berbeda jadi musuh. Itu bukan alam, itu pribadi.
Lalu apa dampaknya kalau misalnya kita tidak mengamalkan tadi yang Bante bilang bahwa kita berbuat jahat sama orang, umat masih melakukan hal-hal seperti itu. Apakah ada dampak yang nanti terasa kalau ada istilah karma? Apakah karma itu akan terjadi, Bante? Semua harus percaya sebab akibat. Jangan percaya yang lain. Percaya sebab akibat. Saya berbuat tidak baik, saya akan dapat akibat tidak baik. Pendek-pendek aja. Kalau saya berbuat baik, saya akan dapat bahagia dari berbuat baik. Saya meditasi supaya tenang, bukan supaya yang lain. Saya berbuat baik supaya saya bahagia. Saya latihan kesadaran supaya saya jadi orang bijak. Itu doang kok, bukan orang lain, bukan makhluk lain. Dengan lahan adalah badan. Kita tanam yang mana, tumbuhnya itu kok. Jangan lupa sebab akibat. Pohon itu buah gede bukan buahnya, akarnya. Balik lagi ke akarnya. Kita bertekad untuk tidak berbuat jahat. Apa susahnya? Daripada sudah salah minta maaf, sudah salah, sudah dihukum. Buang waktu nggak di rumah sakit, buang waktu nggak di ruang tahanan. Sekarang sudah kasih kebebasan. Kok dikulung diri? Sudah kasih kebebasan. Kok foya-foya waktu? Sudah mau sakit, minta bantuan ribuan. Padahal diri sendiri juga bisa, nggak mau mulai. Maka seperti ini kan bahagia begini. Coba lihat Indonesia. Coba ada satu tempat lagi begini, 2 tahun, lama-lama nyambung. Lama-lama itu kan tanah Indonesia menjadi banyak rezeki kan, banyak bahagia kan. Itu yang kita harapkan bersama, Yang itu bibit bahagiaannya. Betul. Lihat ya, mereka lapar, dan mereka sabar. Mereka panas, dan mereka kan sabar. Balik lagi demi untuk Waisak. Kan ada demi ada untuknya. Demi guru. Betul kan? Tapi yang menarik juga, Bante, mata saya melihat di sini nampaknya tidak hanya umat Buddha, bahkan ada juga, Bante, yang masyarakat internasional dari mancanegara, ada juga yang beragama lain pun juga ikut berpartisipasi di sini. Apa sebenarnya makna yang bisa kita lihat dengan bersatunya hampir beragam umat dari berbagai latar belakang dan agama di momen ini. Tapi kita akan bahas usai jeda berikut ini. Bante Kamsai, tetaplah bersama kami. Pemirsa, sambil kita nanti menunggu pesan Waisak dan juga detik-detik Waisak. Tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh, didukung oleh umat Buddha yang teguh dalam ajaran Buddha. Marilah kita tenangkan batin menyambut detik-detik Waisak pada hari ini yang Pemirsa, sembari kita menunggu detik-detik Waisak pukul 15 lewat 44 menit, 44 detik waktu Indonesia Barat, saat ini sedang berlangsung adalah panduan untuk meditasi yang dipimpin langsung oleh Bante Wongsin Lapiko Mahatera. Dan saat ini kita melihat bahwa umat Buddha yang hadir juga sudah bersiap nampaknya untuk segera meditasi sebelum nanti beberapa menit ke depan kita akan sama-sama menyambut detik-detik Waisak. Dan untuk itu kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bante. Bante, ada berbagai tradisi, ada berbagai rangkaian dan juga ritual biasanya jelang detik-detik Waisak. Kita tahu ada rangkaian seperti sebelumnya ada bakti sosial, karya bakti. Kalau rangkaian khususnya sendiri ada pengambilan api dharma, ada air suci juga umbul jumprit sebelum akhirnya dibawa ke sini, begitu Bante. Nah, sebelum ke pertanyaan-pertanyaan itu, saya mau menyambung tadi pertanyaan sebelum jeda. Di sini yang ikut meditasi, yang ikut rangkaian ritual spiritual bahkan dari agama lain juga banyak, Bante. Apa makna yang bisa kita lihat bersama, kita cermati bersama? Salah satu yang kita melihat itu, kita benci menderita, kita sayang bahagia. Salah satu kita apapun berbuat kita menderita, kita usahakan lenyapkan menderita, bukan agama, hati. Hati semua tidak disebut laki perempuan, hati semua tidak disebut agama, cuma hati-hati aja, waspada aja.
Siapa yang berbuat sesuai dengan sebab akibat, orang itu bahagia sesuai dengan sebab akibat, bukan sesuai dengan bahagia agama. Bukan sesuai dengan bahagia ini dari agama ABCD, atau ketenangan bukan dari agama, dari sebab akibat. Nih angin datang bukan AC, sebab akibat. Betul kan? Lewat udara yang seger, kita ikut seger. Lewat hawa panas, kita ikut hawa panas. Nggak ada agama. Saat ini loh. Kalau Dhamma tidak berkembangkan agama, berkembangkan sebab akibat. Nah, berarti pakaian itu jangan dipercaya bahwa itu pakaian itu sebab akibat. Pakaian itu sesuai dengan tradisi atau adat. Keyakinan masing-masing doang, bukan apa. Agama itu semua sama. Jangan berbuat jahat. Agama itu dilarang berbuat jahat, tetapi dukungan diajak banyak berbuat baik. Hati juga tenang dan suci. Itu agama di batin, bukan di fisik. Ini soal batin, soal hati, kebatinan begitu ya Bante ya. Ini kerja batin nih sekarang. Kerja batin kalau bahasanya Bante Kamsa ya. Batin. Luar biasa. Bante, tadi saya juga sempat melihat bahwa ada berbagai prosesi sebelum kita live saat ini. Ada api Dharma yang dibawa dari Merapen, Grobogan, Jawa Tengah dan disakralkan terlebih dahulu. Kemudian juga ada keesokan harinya adalah pengambilan air suci. Umbul Jumprit yang juga disakralkan dan juga akhirnya dibawa ke sini. Makna-maknanya apa sebenarnya dari prosesi atau ritual itu Bante? Kalau sisi Buddha, api itu bukan buat kepanasan. Api itu cahaya. Cahaya Dharma. Dharma itu kebijaksanaan. Di mana ada bijaksanaan, di situ unduk lenyap kegelapan. Jadi sepanjang jalan api, sepanjang jalan cahaya terang, Sang Buddha kemanapun, betul kan? Untuk menenangkan batin, untuk menenangkan kebodohan. Maka api itu artinya terang, maknanya terang. Orang bijaksanaan tantang banget sama menderita, malah hobi. Semakin ada menderita, semakin bisa bahagia. Lenyap-lenyap menderita, semua dihabisin aja pada saat kita masih hidup, lebih baik. Maka butuh itu cahaya terang itu. Tetapi juga kasih tahu makna bahwa Sang Buddha pakai bijaksanaan sampai beliau itu buang kegelapan. Buang kegelapan, khususnya adalah kegelapan kejahatan yang bikin kita lahir kembali lagi menderita ulang-ulang. Sang Buddha tidak mau begitu, mau diluluskan bahwa saya sudah tahu sebab bikin saya menderita. Seperti tidak kemerkatan. Nah, seperti tidak ada kebencian, seperti tidak ada bikin saya bohong diri lagi, berjuang, akhirnya saya tutup dengan usia. Saya nggak dapat apa-apa. Berarti bohong dong, pula-pula suruh saya cari. Badan saya dikubur, pakaian satu set, badan saya dikremasi. Berarti ada yang bohong batin kan. Nah, Sang Buddha bersabda bahwa anicang, berarti tidak kekal, kamu jangan bohong. Kedua, penderitaan, jangan bohong, itu benar, bukan tidak ada benar. Ketiga, dengan bukan aku, bukan milikku, itulah puncak untuk melenyapkan, untuk melepaskan kemerkatan, kebencian. Jadi menderita kita jadi semakin berkurang, bahagia kita jadi tumbuh-tumbuh. Nah, kalau kita melepas kemelekatan tadi, Bante, apalagi kemelekatan yang timbul dalam bentuk kejahatan, begitu pikiran negatif, hal-hal berbau negatif. Itu kalau api. Nah, kalau air suci dari Umbul Jumprit diambil dan disakralkan, apa maknanya yang bisa kita pelajari, Bante? Air itu mirip sama meta, cinta kasih sayang. Apa itu? Melalir, mencintai semua orang, menghormati, menolong, menghindari percekcokan yang akan menunjang. Baik. Mohon maaf Bante, saya harus potong. Kita akan sama-sama detik Waisak dengan pemukulan gong di belakang kita. Saat ini kita akan sambut bersama. Kita lihat pemirsa. Boleh kami izinkan Tepat pukul 15 lewat 44 menit 44 detik. Kita saksikan bersama berikut ini. supaya hanya tahu
waktu detik Waisak saja. Tetapi kita mesti tetap untuk tenangkan batin. Merenungkan terus menerus. Baik, dengan pemukulan gong tadi, pemirsa, maka detik-detik Waisak yang jatuh tepat pukul 15.44 menit 44 detik sudah kita lewati bersama. Bante, tadi waktu ada pemukulan gong, saya melihat Bante memejamkan mata sejenak. Apa yang Bante rasakan? Apa yang Bante ingin sampaikan dengan detik-detik Waisak tadi dengan pemukulan gong tadi, Bante? Ya, baiklah. Salah satu tulut bergembira, tulut melancarkan. Ini puncaknya. Kita hilang kecapean, perjuangan demi Buddha. Sekarang kita sedang putar roda Dhamma. Para semua dapat pahara dengan sejuk hati sedang mendengar seperti milik hipnotis. Apa itu? Dhamma itu adalah guru batin. Dhamma itu guru bahwa ini saat ini badan semua sama. Mulut juga sama di bawah Dhamma. Enak kan begini? Nah, berarti Dhamma itulah Waisak. Dhamma bijaksanaan ini sedang bagikan Dhamma ini masuk ke hati. Semua hati sekarang ke Dhamma. Sifat jadi sifat Dhamma, bukan sifat manusia umum. Nah, ini tenang. Suasana itu penting loh. Mereka tenang, masa kita nggak tenang? Ikut tenang. Mereka bahagia, ribuan bahagia, masa kita tidak mau bahagia? Semua positif. Lama-lama menjadi bukit, menjadi setinggi candi ini. Itu yang juga Bante rasakan terhadap seluruh umat yang juga hadir di sini, merasakan ketenangan itu ya Bante ya. Baik, Bante nanti kita akan juga bahas lagi setelah ini bahwa tentu ada pesan yang ingin Bante sampaikan kepada generasi muda juga saat ini di tengah situasi saat ini, bagaimana menjaga ketenangan tadi dan supaya kita bisa melepas kemelekatan di tema Waisak yang sangat filosofis sekali. Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan. Tapi kita akan bahas usai jeda Bante. Tetaplah bersama kami pemirsa. Live event perayaan Hari Raya Trisuci Waisak 2570 Buddha Era akan kembali saat lagi. Paling sedikit memiliki Pancasila. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Janganlah salahkan langit dan bumi. Dan apabila hidup kita banyak rintangan, jangan salahkan takdir dan nasib. Karena semuanya adalah akibat dari perbuatan kita sendiri. Jangan salahkan orang lain. Seharusnya kita menyempurnakan diri sendiri. Pemirsa melihat umat Buddha dan juga masyarakat yang hadir di Candi Borobudur saat ini sangat tenang begitu karena tadi sebelum detik-detik Waisak juga dilakukan meditasi. Saat ini juga sedang mendengarkan pesan-pesan yang juga disampaikan begitu. Saya mau tanya lagi ke Bante. Bante, ketika tadi mau detik-detik Waisak selalu diawali dengan meditasi terlebih dahulu. Nah, kalau meditasi itu sebenarnya apa yang direnungkan, Bante? Meditasi itu kita cari objek yang nyaman, yang tidak ada sangkutan ke penderitaan, tetapi penuh hukum alam. Contoh, salah satu badan ini bisa jadi objek. Merenungkan badan, merenungkan perasaan, merenungkan pikiran. Salah satu nafas pun juga bisa jadi objek. Tetapi jangan pikiran yang lain. Cuma ikat
kesadaran dimanapun boleh. Salah satu. Kenapa? Selama ini kita lalai yang tidak penting. Nah, seperti kita angkat nafas kita jadi objek. Pikir apapun balik lagi ke nafas. Balik lagi itu usaha, balik lagi, ingatin terus. Lama-lama jadi hidup kita ada di nafas. Jadi pikirannya lain tidak ngaku. Suka juga nggak ada di nafas. Benci juga nggak di nafas. Jadi tenang dengan pikiran secara otomatis. Tetapi taliknya agak lama dikit ya. Pergi sedikit seperti anak mau main-main, ibu nggak boleh lengah. Nggak boleh main-main pisau. Tidak boleh main-main di tangga, itu jatuh. Semua apa yang anak lakukan itu ibu diteriakkan. Balik lagi ke ibu. Ibu itu jadi objek. Ya, supaya tidak ada salah perbuatan, tidak ada salah ucapan, dan juga tidak ada salah pikiran. Itu maknanya. Bagi hidup kita kalau tidak foya-foya di luar juga tidak ada kesentuhan. Aman. Nah. Tapi Bante ketika tadi seluruh umat yang ada di sini sama-sama bermeditasi, bahkan tidak hanya umat Buddha saja, tapi seluruh warga yang bukan beragama Buddha juga ikut tadi, manusia-manusia banyak di sini yang bermeditasi. Apakah energinya kalau disatukan ini bisa menjadi energi yang kolektif nantinya bisa membawa perdamaian setelah Waisak ini ketika mereka setidaknya keluar dari Candi Borobudur ini? Sebenarnya mereka sudah ada sifat meditasinya. Sudah cari, ini hartanya, ini bahagianya, ini ketenangannya. Ada yang cari ketenangan juga, belum tentu di sini bawah pohon juga kadang-kadang dapat. Jadi bukan keyakinannya, tetapi nyamannya. Nah, misalnya kan duduk dimanapun, sama siapapun, kalau batin nyaman, batin itulah ada jawaban bahwa nyaman di sini. Nah, nyaman di mana? Perasaannya. Merasa itu tenang, damai. Lama-lama jadi sifat loh. Sifat suka tenang, sifat suka damai. Jadi kelihatan ada kacau. Seperti pantai lihat orang bikin suasana nggak tenang, lebih baik saya tutup mata. Daripada saya nyambung yang tidak baik juga. Masa bodoh aja lah. Gitu loh. Tapi Bante, melihat saat ini juga saya kembali lagi ke perbincangan soal banyak sekali tantangan ke depan. Jadi ketika warga sudah mulai berdamai, sudah mulai mendapat ketenangan begitu ya. Apa yang diharapkan, yang bisa dilakukan setidaknya dalam hal kecil saja untuk bisa menciptakan perdamaian? Ya baiklah, karena kedamaian itu sangat penting sekali. Ada sekalian, karena damai itu adalah bahagia. Mau bahagia atau tidak? Kalau mau ya cari kedamaiannya. Seperti apa? Suka menolong orang. Supaya seperti contoh lah ya. Hidup kita damai dengan diri sendiri dulu ya. Damai diri sendiri dulu. Jangan bikin diri sendiri itu malah jadi kacau balau. Kalau sudah tenang, Sang Buddha juga sama juga contoh. Sang Buddha udah tercapai puncak kedamaian, meditasi. Puncak kesucian panya atau dhamma dapat. Maka semua sudah puncak itu. Sang Buddha juga sudah damai sendiri. Lalu jalan jadi contoh orang. Duduk juga jadi contoh orang. Berdiri juga contoh orang. Tidur pun jadi contoh orang. Tidak ada sikap berbuat orang lain. Sang Buddha lakukan kedamaian itu 24 jam. Atau setiap saya lihat itu saya mau begitu. Ya. Menaliknya. Berarti yang dilihat adalah setelah ini bagaimana kemudian cara berpikir dan juga cara berperilaku. Betul. Ya Bante, yang kita harus bisa refleksikan, kemudian kita harus bisa bijaksana begitu untuk kemudian bisa menciptakan hal-hal kecil, perdamaian yang kemudian bisa nanti berdampak besar begitu untuk sesama umat. Terima kasih Bante Kamsai yang sudah memberikan refleksinya kali ini di peringatan Trisuci Waisak kali ini. Semoga
kedamaian juga melingkupi seluruh umat yang hadir pemirsa. Dan dialog tadi serta detik-detik Waisak yang tadi kita saksikan mengakhiri live event kita di peringatan Hari Raya Trisuci Waisak 2570 Buddhist Era 2026 kali ini. Tapi jangan lupa pemirsa, Anda bisa menyaksikan kembali rangkaian Dharma Santi Waisak dan juga pelepasan Lentera Perdamaian secara live streaming di YouTube Metro TV. Untuk itu, mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Jason Sambo, langsung dari Candi Borobudur Magelang, Jawa Tengah. Pamit, terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa, selamat Waisak. 50 bhikkhu samanera dan para rohaniawan bhikkhu dari Mahayana, dari kawan-kawan sebelah kiri juga sangat. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.